Kurang cakep apa coba? Hamparan city light yang manjain mata kita di malam hari dari depan glamping dan view gunung yang luar biasa cakepnya di pagi hari bikin kita nggak punya alasan untuk nggak nyobain staycation di tempat ini. Lokasinya di Puncak Bogor, nama tempatnya Damar Hills Camp. Hai, assalamualaikum. Apa kabar guys? Semoga sehat dan berkah selalu ya. Balik lagi bareng aku Nita di iGoing Channel. Siapa nih yang udah nungguin konten aku tentang perglampingan? Nah, kali ini kita balik lagi ke glamping ya. Karena aku mau kasih tahu ke kamu glamping terbaru yang ada di Puncak Bogor yang baru banget opening belum lama ini. Tempatnya benar-benar cakep banget deh. Posisinya juga tinggi banget. Pemandangan siangnya kita dibuat takjub dan pemandangan malamnya kita dibuat terpukau. Nama tempatnya Damar Hills Camp. Lokasinya ada di Jalan Ketegaluhur, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pakai maps bisa banget, ketik aja Damar Hills Camp. Untuk rutenya, kalau dari Jalan Raya Puncak patokannya Masjid Besar Nurul Huda. Setelah masjid nanti ada jalan yang ke kiri. Nah, kita masuk aja ke dalam, ikutin aja sesuai arahan Google Maps. Rute mobil dan motor dua-duanya sama ya. Selain ikutin arahan Google Maps, nanti di tiap tikungan bakal ada petunjuk jalannya kok. Dan untuk aksesnya sendiri dari jalan yang masih mulus sampai yang rusak bakalan kita temuin. Ya, untuk ke tempat yang bagus kita emang harus ada effortnya kan ya. Nanti kalau udah sampai juga bakalan kebayar kok. Malahan baru sampai banget udah langsung bilang nanti mau kesini lagi ah. Mendadak lupa gitu sama aksesnya yang bereffort itu. Tapi mungkin karena aku sendiri ya udah biasa ke tempat yang jalannya tuh kayak gini. Yang aksesnya rusak-rusak kayak gini tuh kita udah biasa. Bahkan yang lebih parah dari ini juga kita udah pernah temuin. Jadi kita anggapnya wajar dan biasa gitu. Lagi pula jalan rusak atau bebatuannya tuh nggak jauh kok. Cuma sekitaran kurang lebih 200-300 meteran aja. Dan gak ada tanjakan atau turunan curam, jadi masih wajar banget lah ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, dan di sini juga bangunan sekitarnya tuh nggak ada, cuma ada Damar Hills ini aja. Katanya sih lurus lagi masih ada villa dan posisinya lebih jauh dari sini. Memasuki gerbang masuk kawasan Damar Hills, bangunan yang pertama kita temuin adalah tipe villanya. Tapi karena masih ada tamu, jadi kita reviewnya belakangan ya. Di depan villa ada lahan kosong, di sini bisa dipasang tenda juga. Jadi kalau misal tenda-tenda yang ada ini full, untuk tambahan tendanya bisa dipasang di sini. Atau misal kamu lagi nginep di villanya terus pengen tambahan tenda juga, nah bisa banget pasangnya di sini. Tapi tendanya mesti dari sini ya sewanya, nggak bisa bawa sendiri dari rumah. Lalu di sebelah villa terdapat kamar mandi yang untuk tipe tenda. Sekarang kita mulai review tipe apa aja sih yang ada di Damar Hills ini. Turun ke bawah sedikit, di sini ada dua tenda yaitu tipe pinus dan tipe cemara. Area depannya lumayan luas, jadi bisa ditaruhin bangku dan meja lipat gitu. Terus tikar buat duduk atau lesehan juga bisa banget. Untuk kedua tipe pinus dan cemara ini dari fasilitas, kapasitas, dan harganya sama ya, yaitu berkapasitas 3-4 orang. Fasilitasnya dapat matras, ada kompor portable, ada sleeping bag, terus lampu tenda, kursi, dan meja lipat juga dapat. Terus ada amenities. Untuk harganya di weekday-nya 250.000 dan weekend-nya 350.000 aja.
Kalau tipe paling murah kayak gini, kira-kira dapat view nggak ya? Pasti ada pertanyaan kayak gitu deh. Dapat dong, semua tipe di sini pemandangannya sama, dapat view semua. Lanjut lagi agak turun ke bawah sedikit, di sini ada tipe mahoni. Dan perlu dicatat ya guys, kalau jarak antar tipe di sini tuh nggak saling dempetan, punya lahan masing-masing jadi semacam private gitu. Nah ini dia tipe mahoni, modelnya tenda safari, pekarangan depan tendanya tuh luas, jadi bisa buat bikin acara sendiri, misal barbekyuan atau lain-lain tuh enak banget. Tipe glamping mahoni ini kapasitasnya 4-5 orang. Di bagian depan tenda dikasih deck gitu, lalu ada rak dan ada satu set kursi dan meja lipat. Di bagian dalam tenda atau fasilitasnya ada kasur matras, ada sleeping bag, lampu tenda juga ada, amenities tersedia, terus nesting juga lengkap. Dan asiknya banget di sini atau di tipe ini disediain TV. Jadi buat yang bawa bocil, tipe ini pas banget sih, karena ada hiburan TV-nya. Untuk rate harga menginap di glamping tipe mahoni ini adalah 400.000 di weekday dan 500.000 di weekend. Ini sih murah banget ya. Lanjut lagi, sekarang kita ke tipe yang kemarin aku tempatin, yaitu tipe glamping angsana. Dan dapat info kalau tipe ini jadi yang terfavorit. Mungkin karena dari model tendanya, terus deck atau balkonnya yang luas dan cakep, jadi banyak yang suka sama tipe angsana ini. Tapi kalau soal pemandangan sih semuanya sama. Di bagian depan tenda terdapat deck atau balkon yang langsung ke city view tanpa terhalang apapun. Balkonnya dikasih pagar besi jadinya aman ya. Di sini terdapat meja lipat yang besar, lalu ada kursi lipat juga. Dan ini beneran deh, balkonnya tuh luas banget. Terus di samping tenda juga ada lahannya luas, buat diriin tenda tambahan bisa banget. Tinggal confirm aja, jadi kalau misal kamu booking tenda angsana ini, terus kamu pengen ada tenda tambahan, kamu bisa diriin di sebelahnya karena ini lahannya juga luas. Tapi tetap ya, untuk tenda nggak bisa bawa sendiri, harus sewa dari sini. Kapasitas untuk tipe angsana ini adalah 4-5 orang, terus fasilitasnya ada kasur matras, ada sleeping bag, ada rak yang di atasnya terdapat kompor portable, terus ada nesting, alat makan kayak piring gelas juga ada lampu tenda dan amenities. Oh ya, untuk setiap tenda dan glamping udah disediain colokan listrik ya. Dan harga per malam di tipe angsana ini adalah 400.000 di weekday dan 500.000 di weekend. Ya ampun, ini sih beneran murah banget guys. Selain itu, yang paling enak dari tipe ini adalah paling dekat dengan toilet dan musola. Posisi toilet dan musola tepat ada di belakang tenda. Toiletnya dipisah ya antara laki-laki dan perempuan, lalu di tengahnya terdapat musola. Di sini toiletnya bersih, nggak bau, terdapat kloset jongkok, ada ember dan gayung juga, tapi nggak ada water heater ya guys. Ya rada dingin sih, tapi bisa disiasatin lah dengan mandinya gak siangan ya, jangan terlalu pagi. Dan selain ada tipe tenda dan glamping, di Damar Hills ini juga ada tipe villanya. Villa ini posisinya paling depan dan terdapat 2 lantai. Langsung aja yuk kita villa tour. Villa ini namanya Villa Damar, kapasitasnya 4-5 orang. Di lantai bawah terdapat living area dan dapur. Di sini ada sofa dengan meja kecil yang lucu di depannya. Terus melipir lagi ke sebelahnya, di sini ada area dapur. Untuk fasilitas dapurnya juga cukup lengkap. Ada kulkas, ada kompor 2 tungku, rice cooker juga tersedia, wastafel, sabun cuci piring ada, alat masak dan alat makan pokoknya semuanya ada. Terus ada tempat sampah juga. Ya walaupun terlihat simple tapi cukup lengkap kok. Jadi buat kamu nih yang punya jiwanya jiwa princess alias nggak biasa tidur di tenda gitu, kamu bisa pilih nginep di villa ini ya, lebih nyaman dengan fasilitas yang pastinya lebih lengkap. Oh ya, untuk villa ini dan area glamping semuanya udah dilengkapi dengan wifi.
Lantai bawah udah, sekarang kita ke lantai atas ya. Untuk di lantai atas terdapat kamar yang ukurannya cukup besar. Fasilitas kamarnya di sini ada kasur ukuran queen lengkap dengan bantal dan selimut. Terus di sebelahnya ada kotak penyimpanan dan ada rak. Lalu terdapat juga smart TV yang di bawahnya ada storage. Lalu ada AC juga. Tapi suhu di sini tuh udah dingin kok. Kemungkinan AC-nya nggak bakal kepake. Dan yang paling kece di sini tuh ada balkonnya. Asik banget ya buat duduk santai di sini sambil mandangin view yang cakep banget. Sebenarnya sih dari tempat tidur pun udah kelihatan ya pemandangan luar. Fasilitas lainnya tepat di samping tempat tidur terdapat kamar mandi. Di sini kamar mandinya wangi dan bersih. Ada shower dengan water heater, lalu ada wastafel dan kloset duduk. Selamat malam, Masya Allah. Percaya deh guys, di video ini cakepnya tuh nggak ada apa-apanya ketimbang aslinya. Aslinya jujur aku belum pernah ya ngelihat city light yang hamparannya tuh lebih luas dari ini. Ini tuh luas banget dan indah banget. Seperti yang tadi di awal aku bilang, untuk semua tipe pemandangannya dapat semua kok. Dari tenda yang paling murah, glamping sampai villa, semuanya dapat view yang cakep kayak gini. Untuk info suhu di sini, kalau siang sejuk, bahkan kemarin aku stay di tenda sampai jam 12 siang tapi nggak ada kerasa panasnya walaupun cuaca lagi cerah. Dan malamnya mencapai 18 derajat. Untuk area toilet dan musola, penerangannya cukup ya, terang banget malah. Dan di sekitaran area tenda, setelah aku keliling penerangannya juga cukup karena lumayan banyak lampu tamannya. Asik banget kan, barbekyuan sambil ditemenin suasana yang kayak gini. Auto nggak pengen cepet-cepet tidur ini mah. Kalau mau camp atau glampingan di sini, enaknya bareng temen-temen ya guys. Nggak kayak kita cuma berdua doang, jadi kesepian gitu. Selamat pagi, alhamdulillah paginya cerah, malamnya juga kita tidur nyenyak. Oh ya, aku mau ingetin juga ya, buat kamu yang ada rencana ngecamp atau glampingan di sini, karena kita kan lagi tidur di alam ya. Jadi baiknya kalau malam mau tidur, semua makanan dimasukin ke dalam tenda. Khawatir ada binatang liar aja yang ngacak-ngacak. Karena kemarin sampah kita agak berantakan dan yang tenda sebelah daging sisa barbeque ditaruh di luar dan paginya habis. Sebenarnya sih nggak masalah ya, namanya binatang liar, justru kita yang lagi ada di tempat mereka, jadi kita yang mesti jaga-jaga. Dan di tempat manapun juga pasti sama kok. Cuma khawatir aja misal paginya makanan itu masih mau dimakan atau dimasak, nah nanti kalau nggak ada kan jadi repot. BTW ini pemandangan paginya bagus banget dong, bagus banget. Ada view Gunung Pangrango di depan tenda, terus ada Gunung Salak di sebelah kanan. Tapi sayang banget Gunung Salaknya lagi gak kelihatan karena ketutup sama awan. Oh ya guys, ada info lagi nih kalau di sebelah tipe angsana atau glamping yang sedang kita tempatin ini lagi ada pengerjaan pembuatan penambahan tipe yang kayak gini. Maksudnya tipe yang pakai deck atau balkon kayak gini ya. Karena tipe ini tuh banyak banget peminatnya. Jadi akan ada penambahan yang modelnya balkon kayak gini juga. Dan ada satu lagi sih tipe villa yang sedang on proses, namanya Villa Pakis. Kayaknya sih nggak lama lagi bakalan jadi. Karena kemarin pas kita datang pengerjaannya udah 70%-an. Berikut ini aku infoin kontak reservasi yang bisa kamu hubungin untuk perbookingan atau info-info lainnya dari Damar Hills Camp ini. Kalau kamu pecinta camp, kamu wajib banget sih nyobain kesini dan ini beneran aku rekomendasiin banget. Kalau kamu butuh lagi perlengkapan yang lebih, nah berikut ini aku cantumin harga sewa perlengkapan di sini.
Dan aku rasa cukup ya berbagi pengalaman aku selama glampingan di Damar Hills Camp ini. Semoga jadi referensi buat ngisi weekend kamu, buat ngisi liburan kamu, atau mau booking langsung juga boleh banget. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan buat yang belum support, sebelum kamu ninggalin video ini, bisa dulu klik tombol subscribe-nya. See you next video, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.